Setiap manusia memiliki pengalaman supranaturalnya sendiri-sendiri. Apakah kalian memilikinya? Kisah Up Your Story kali ini datang dari sebuah pabrik cerutu tertua di Yogyakarta. Pabrik di Yogyakarta yang beroperasi mulai sejak tahun 1918 ini menghasilkan cerutu dengan kualitas ekspor. Pabrik yang didirikan oleh orang Belanda ini menyimpan banyak cerita seram. Gedung-gedung tua di pabrik ini menjadi saksi kisah-kisah seram yang pernah terjadi di dalamnya. Nah, seperti biasa, sebelum Up Your Story kali ini mulai, jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga share channel ini, karena kedepannya akan banyak cerita misteri yang akan gue share di channel ini. Jadi jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga share ya. Cerita ini terjadi di pabrik cerutu di Yogyakarta. Sebut saja cerita ini dari Supri. Supri ini adalah seorang lulusan SMK di daerah Yogyakarta sana. Setelah lulus SMK, Supri ini mengikuti seleksi penerimaan karyawan baru di pabrik tersebut. Sebulan pertama, Supri tak mengalami kejadian yang ganjil apapun. Hingga akhirnya masuklah bulan kedua Supri bekerja di pabrik cerutu tersebut. Saat itu, Supri ini kebagian shift malam. Di shift malam, karyawan yang masuk tak sebanyak si pagi. Akhirnya jam kerja pun dimulai. Supri dan para karyawan bekerja seperti biasanya. Dan tibalah jam istirahat sekitar jam 12 malam. Jam istirahat di pabrik ini sekitar 30 menit. Lalu Supri dan rekan-rekannya menggunakannya untuk makan dan juga tidur. Tiba-tiba Supri ini ingin buang air besar nih gengs, dan Supri meminta temannya untuk mengantarkannya. Namun temannya ini menolaknya dengan alasan mengantuk. Akhirnya si Supri ini pun pergi ke toilet sendirian. Nah, di pabrik itu jadi itu ada 3 toilet gengs. Yang pertama itu ada toilet depan. Yang kedua ada toilet dalam yang di dekat ruangan produksi pabrik tersebut. Yang ketiga ada di toilet belakang di dekat gudang bawah tanah pabrik tersebut. Karena tempat mereka istirahat lebih dekat dengan toilet belakang, akhirnya dengan nyali yang sedikit menciut, Supri pun memberanikan diri untuk ke toilet belakang. Karena menurut si Supri ini jam istirahatnya akan segera habis, dan dirasa jika memaksakan untuk ke toilet depan akan terlalu jauh. Dan jika memaksakan untuk ke toilet dalam, dia harus repot dulu ganti sandalnya dengan sepatu safety nih gengs, yang dia pikir ini sangat ribet jika untuk dipakai untuk buang air besar. Akhirnya Supri pun membesarkan tekadnya untuk melewati lorong panjang tersebut. Lorong menuju ke toilet yang letaknya di pojokan sebelah dengan gudang bawah tanah. Supri pun berjalan sedikit cepat karena di lorong menuju toilet tersebut sangat sepi dan minimnya penerangan. Penerangan kala itu hanya ada satu di dekat panel-panel tempat pipa-pipa besar yang Supri pun sebenarnya tak tahu apa fungsi dari pipa-pipa tersebut. Tiba-tiba di tengah perjalanan menuju toilet, tepatnya di pintu yang bertuliskan gudang, langkah Supri pun terhenti. Lalu Supri mulai menajamkan pendengarannya. Dari dalam gudang, Supri ini mendengar seperti suara ada orang banyak berbicara. Namun Supri tak terlalu jelas apa yang dibicarakan. Menurut Supri, seperti bukan bahasa dari Indonesia gitu, melainkan bahasa luar. Lah, kok ada orang ngobrol? Ini katanya gudang. Tanya Supri sambil melihat tulisan gudang. Tiba-tiba angin berhembus di tengkuknya si Supri ini. Sontak bulu kuduk si Supri ini pun berdiri nih guys. Lah, kok tiba-tiba merinding? Gumam Supri sambil memegangi tengkuknya. Saat Supri hendak melanjutkan langkahnya,
Dari jarak sekitar 5 meter, Supri melihat sesosok wanita membelakangi Supri. Kemunculan perempuan yang tiba-tiba itu dengan pakaian serba putih, berambut panjang, dan berbadan semampai. Supri sekilas melihat wajah wanita tersebut. Menurut Supri, wajah wanita tersebut seperti wajah orang luar negeri atau yang biasa disebut bule. Lah, malam-malam di sini ngapain, Mbak? Monggo, Mbak. Supri pun melewati sosok tersebut. Lagian berani banget aja si Supri malam-malam jalan sendirian ke toilet, ada cewek yang kayak gitu bukannya lari malah nyapa. Sok ramah banget lu Supri. Sesampainya di toilet, Supri pun segera masuk ke dalam WC nih, gengs. Saat di WC, Supri pun sempat berpikir, Lah, itu tadi cewek siapa ya? Malam-malam di situ. Kan yang masuk malam cowok semua. Kalaupun ada cewek kan yang berhijab. Kok itu nggak pakai hijab di situ? Lagian kok pakai baju putih-putih? di situ pun Supri tersadar bahwa yang dilihatnya tadi mungkin bukan manusia. Sontak si Supri ini pun buru-buru menyelesaikan hajatnya dan segera kembali ke lokasi kerjanya dengan berlari sekencang-kencangnya saat melewati lorong panjang tersebut. Ono opo to, Pri? Tanya senior Supri yang melihat Supri terengah-engah. Aku ketemu cewek pakai baju putih-putih, Mas, rambutnya panjang, mukanya kayak bule. Cerita Supri membalas pertanyaan dari seniornya tersebut. Olah Pri, ku ini noni Belanda, wis biasa dia di situ. Jawab senior Supri sambil malah menertawakan si Supri ini. Suwek banget ya seniornya, bukannya nenangin malah ngetawain. Lalu senior Supri pun bercerita, konon para pekerja di pabrik di Yogyakarta ini sering dihantui noni Belanda. Biasanya si noni Belanda ini berjalan di lorong pabrik belakang tersebut. Kemunculan perempuan dengan gaya Belanda tersebut memakai serba baju putih, berambut panjang, dan juga berbadan semampai. Itu biasanya yang dilihat oleh para pekerja, terutama pekerja baru yang mulai bekerja di pabrik ini. Begitu cerita dari senior Supri tersebut. Lalu senior Supri pun melanjutkan ceritanya. Bagian lain yang dianggap cukup angker dari pabrik tersebut adalah gudang bawah tanah pabrik ini yang tak lagi digunakan. Lokasi jalan masuk gudang bawah tanah ini berdekatan dengan lorong yang sering dilewati noni Belanda tersebut. Saat malam hari, tak ada pekerja yang cukup bernyali melewati lorong, bahkan masuk ke dalam gudang bawah tanah tersebut. Iya, Mas, aku tadi juga dengar kayak banyak orang ngobrol gitu dari dalam gudang. Kayak banyak orang ngobrol, tapi aku nggak ngerti apa yang diobrolin gitu, Mas. Habis itu aku lihat Mbak Bule-Bule tadi. Aku kaget, terus aku baru sadarnya setelah di toilet tadi, Mas. Jawab Supri kembali menjelaskan kepada seniornya. Lalu senior Supri pun bercerita, kalau dari gudang bawah tanah yang tak lagi dipakai itu, para pekerja memang kerap mendengar suara-suara yang aneh yang tak diketahui berasal dari mana. Akibatnya, tidak ada satupun yang berani masuk ke dalam gudang bawah tanah tersebut jika sudah malam hari. Bel pun berbunyi, petanda istirahat telah selesai dan mereka berdua pun masuk ke dalam ruang produksi untuk kembali bekerja. Setelah kejadian tersebut, Supri pun merasakan badannya sakit semua. Akhirnya Supri pun izin pulang kepada atasannya. Supri pun akhirnya pulang sebelum subuh. Pak, badan saya sakit semua, Pak. Ono apa to, Pri baru sit malam aja udah sakit-sakitan kayak gini. Ya sudah, kamu pulang saja, kamu isi dulu form ini ya, Pri. Lalu senior Supri yang memperhatikan Supri dari jauh menghampiri atasan Supri tadi. Lalu si senior Supri pun memberitahu kejadian yang dialami Supri kepada atasannya. Anu Pak, Supri tadi itu ke toilet sendiri, terus ketemu si noni Belanda, makanya mungkin sawan Pak. Olah Pri, makanya toh kalau nggak mau ke toilet malam-malam itu, ke toilet depan aja, atau ke toilet dalam aja, sok berani sih kamu. Nggih, Pak, habisnya saya tadi udah kebelet banget, Pak, dan jam istirahatnya udah tinggal sebentar. Ya sudah, kamu pulang aja dulu, besok-besok kalau mau ke toilet, suruh nganterin ya Pri. Kalau nggak berani ke toilet belakang, ya ke toilet depan aja. Gak usah sok nekat, sok berani Pri, kalau udah sakit kayak gini gimana? Akhirnya atasan si Supri ini pun mengizinkan Supri untuk pulang. Sesampainya di tempat parkir, Supri pun menyalakan motor metiknya.
Lalu saat melewati daerah pabrik yang terdapat pohon nangka besar, tiba-tiba motor Supri ini pun mogok nih gengs. Lalu Supri pun mencoba menyalakan motor tersebut. Supri mengecek dari mulai bensin dan juga semuanya. Namun semuanya oke, tak ada yang error. Tak berapa lama, tiba-tiba dari pohon nangka besar di samping Supri, dahannya bergetar-getar dan juga terdengar suara. Nyapa motor mulai? Supri pun menoleh, dan Supri melihat sosok tinggi besar, berbulu, dan bermata merah tajam. Supri pun kaget dan teriak. Ya Allah mbah, kula mboten ganggu mbah, ya Allah mbah. Teriak Supri sambil berlari meninggalkan motornya. Sosok itu tertawa dengan keras, suaranya besar dan menggelagar, membuat Supri makin panik dan histeris. Kemudian Satpam yang mendengar teriakan histeris Supri pun menghampiri Supri tadi. Lalu Supri pun bertemu dengan Satpam tersebut dan menceritakan apa yang terjadi. Ada apa Thomas? Mas kok lari-lari jam segini? Tanya Satpam kebingungan. Aku nyamang genderuwo pak, genderuwo. Kata Supri makin panik. Ya wes, ayo ke pos security aja, ayo. Lalu Satpam pun mengajak Supri ke pos Satpam dan juga memberi Supri air putih. Ono opo Thomas? Pelan-pelan nih minum dulu. Cerita. Aku nyamang wong gede dhuwur pak, mripate merah berbulu pak, serem banget pak, ya Allah pak. Mendengar cerita si Supri ini, lalu si Satpam pun bercerita. Memang ada keberadaan sosok tak kasat mata yang menghuni pohon besar di lingkungan pabrik tersebut. Menurut si Satpam, sosok ini berfungsi untuk penjagaan areal pabrik agar tak ada tangan-tangan usil yang mengganggu proses produksi pada pabrik ini. Banyak pekerja pabrik yang cukup sering mengalami mogok motornya secara tiba-tiba saat melintasi pohon tersebut. Olah pak, serem tenan aku. Tadi ketemu bule di belakang, sekarang ini ya Allah pak, nasib banget pak. Ya sudah mas, ini diminum dulu, kata Satpam tersebut sembari memberikan air putih setelah didoakan oleh Satpam tersebut. Ya sudah mas, di sini dulu aja biar motornya saya ambilkan. Lalu motor Supri ini pun diambilkan oleh Satpam tersebut. Dan anehnya, motor Supri ini pun nyala gitu, nggak mogok lagi. Supri pun akhirnya memutuskan untuk tidur di pos security dan pulang setelah sholat subuh. Setelah kejadian tersebut, Supri meminta izin kepada atasannya agar 2 minggu ke depan agar masuk si pagi aja. Dan atasan pun mengerti kondisi Supri dan mengizinkannya. Suasana pabrik ini memang terkesan angker, lantaran bangunan Belanda yang usia bangunannya yang memang sudah sangat tua dan tak pernah dipugar secara menyeluruh. Meski begitu, saat ini, pabrik tersebut sudah mulai ditata dengan rapi dan diberi penerangan yang sangat cukup. Hingga saat ini, pabrik ini tetap beroperasi di Yogyakarta. Sebagian besar, barang-barang produksi dari pabrik ini diekspor untuk memenuhi permintaan luar negeri, seperti diekspor ke Amerika dan juga Eropa. Itu tadi cerita dari pabrik angker di Yogyakarta. Pesan cerita kali ini agar kita selalu berdoa dimanapun tempatnya, apalagi kalau kita masih baru di tempat tersebut. Istilah kasarnya permisi-permisi lah, numpang-numpang. Oke, gue Rio. Cerita Up Your Story kali ini selesai sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share channel ini, karena akan ada banyak cerita yang akan gue share di channel ini. Halo, buka pintunya. Aku di belakang.